Danone Indonesia buka suara soal tagar tolak Danone Aqua yang sempat trending di media sosial X karena diduga mendukung Israel. Corporate Communication Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan Danone tidak memiliki pabrik yang beroperasi di Israel. Arif menjelaskan Danone merupakan perusahaan publik yang beroperasi di 120 negara. Dengan demikian karyawan Danone berasal dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Sebagai entitas swasta, kata dia, Danone tidak memiliki afiliasi dengan politik dimanapun. Dia mengatakan Danone memiliki misi meningkatkan kesehatan. Misi ini dilakukan melalui produk makanan dan minuman mereka. Perusahaan juga berkomitmen menjadikan bisnis sebagai kekuatan untuk mengalirkan kebaikan kepada masyarakat. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada pabrik Danone di Israel. Selain itu juga Danone tidak beroperasi di negara Yahudi tersebut. Komandan Hamas Mohammed Sinwar ibarat bangkit dari kematian. Dia dinyatakan telah meninggal pada serangan pada 2014 silam. Ternyata Sinwar masih hidup dan ikut mendalangi serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Mengutip The Telegraph Minggu 12 November, mata-mata Israel menyebut Sinwar berspesialisasi dalam penculikan dan infiltrasi lintas batas. Sementara sumber yang dekat dengan intelijen Israel mengatakan Mohammed Sinwar masih hidup dalam kerahasiaan di terowongan-terowongan yang membentang di bawah tanah jalur Gaza selama bertahun-tahun. Sinwar disebut terlibat erat dengan perencanaan serangan 7 Oktober di Israel yang telah menewaskan setidaknya 1.200 orang. Ex-kepala Mossad meyakini Sinwar menjadi salah satu tim inti yang merencanakan serangan Hamas itu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ronen Solomon, analis intelijen independen dan penulis blog Intelistime. Ia menganggap Sinwar sebagai salah satu otak utama dalam merencanakan serangan 7 Oktober. Pada 2004 silam, pasukan Israel menghancurkan rumah keluarga Mohammed Sinwar. Kemudian pada puncak perang 2014 Israel dengan Hamas, kelompok perlawanan Palestina di Gaza tersebut menyatakan Sinwar telah meninggal dunia. Hamas merilis gambar yang menunjukkan dia terbaring di tempat tidur dengan berlumuran darah. Sejak itu dia tidak lagi terlihat di publik, bahkan dia tidak melayat ayahnya pada 2022. Solomon menyebut menyebar berita palsu atas kematian Sinwar adalah bagian dari misi untuk melindungi dari 3 komandan bayangan Hamas. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut serangan Hizbullah di perbatasan dengan Israel sudah melewati batas. Dia pun memperingatkan Lebanon akan senasib dengan Gaza jika Hizbullah tidak menghentikan agresinya. Dikutip dari TSS Minggu 12 November, Yoav Gallant menegaskan kepada rakyat Lebanon bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza kemungkinan bisa terjadi di Beirut. Menurutnya, tindakan pejuang Hizbullah kini lebih dari sekedar provokasi kecil. Pasukan Israel, kata Gallant, akan memberikan respon kasar yang mengakibatkan kerugian di barisan Hizbullah. Dia mengklaim militer Israel dalam keadaan siaga penuh, siap menangkis setiap serangan dan siap untuk segala kemungkinan. Sebelumnya diberitakan Israel kembali melakukan serangan udara terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon pada Sabtu 11 November. IDF mengklaim telah menyerang sejumlah infrastruktur yang dipakai Hizbullah. Selain itu, IDF juga menyerang peluncur yang biasa digunakan Hizbullah untuk menembakkan rudal ke Israel. Sebagaimana diketahui, serangan lintas batas antara Israel dengan Hizbullah terus terjadi. Hizbullah di Lebanon menegaskan akan terus menyerang Israel jika negara Yahudi tersebut tidak berhenti membombardir Gaza, Palestina. Pemimpin Hizbullah menyatakan kelompoknya telah terlibat peperangan dengan Israel pada 8 Oktober atau sehari setelah Hamas melancarkan serangan ke Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menggandeng erat tangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Momen ini terjadi kala keduanya melakukan pertemuan bilateral di sela-sela KTT Luar Biasa Kerjasama Islam atau OKI di Arab Saudi pada Sabtu 11 November. Melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, pemimpin tertinggi di Turki itu nampak harmonis dan akrab dengan Presiden Republik Indonesia. Keduanya juga terlihat berbicara dengan akrab sepanjang perjalanan ke ruang pertemuan bilateral antara Turki dan Indonesia. Bahkan Erdogan terlihat memperkenalkan seseorang yang dipertemukan di OKI dengan Jokowi. Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin negara tersebut sepakat akan terus bekerja sama menyelesaikan masalah di Gaza, Palestina.
Turki dan RI sepakat mendukung perjuangan bangsa Palestina termasuk dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Dalam kesempatan lainnya di KTT AUKI, Jokowi merangkul Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ia merangkul dan bersalaman dengan Abbas sebagai bentuk keprihatinan atas serangan Israel di Palestina. Adapun rapat darurat ini digelar untuk membahas situasi di Gaza. Puluhan pemimpin negara dan kepala pemerintahan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam hadir dalam pertemuan tersebut. Especially your speech very tough. Konuşmanı çok dik bir konuşma. İşte hep sizden öğreniyoruz bunları. We're learning this from you. Kızılayımızın başkanı. She's the chairperson of the Red Crescent, Turkish Red Crescent. Nice to meet you. Alhamdulillah, fine. Yeni seçildi. She's just been elected and maşallah. She's taking it. İsrail, Filistin'de de yine bütün insani sorunları takip ediyor. And she's following up the all humanitarian issues regarding Israeli-Palestine. That's Puluhan ribu warga memadati Sana, ibu kota Yaman dalam aksi unjuk rasa besar-besaran bertajuk mendukung ketahanan rakyat Palestina dan memberkati operasi poros jihad dan perlawanan pada Jumat 10 November. Massa di Yaman meneriakkan ekspresi kemarahan terhadap agresi Zionis di Gaza. Mereka mengejam keras atas segala kejahatan yang dilakukan Israel dan meminta Amerika Serikat dan negara-negara Barat bertanggung jawab penuh atas kejahatan tersebut. Dalam aksi ini mereka menyerukan Muslim di dunia untuk mengambil tindakan praktis untuk mendukung Gaza Palestina. Selain itu, pendemo juga mengekspresikan kebanggaan terhadap para pejuang di Palestina dan Lebanon. Massa di Yaman memuji operasi heroik yang dilakukan oleh perlawanan di Gaza dan seluruh kota-kota Palestina yang menimbulkan kerugian pada Israel yang melebihi perkiraan mereka. Mereka juga memuji operasi terhormat Hizbullah dan perlawanan Islam di Lebanon, serta serangan yang dilakukan oleh para pahlawan rakyat Irak dan gerakan militan mereka terhadap pangkalan Amerika di Irak dan Suriah. Perlawanan Islam di Irak mengakui telah menargetkan Eilat dengan senjata yang tepat pada Minggu 12 November pagi hari. Kelompok tersebut menegaskan bahwa akan terus melakukan serangan terhadap Israel yang menduduki Palestina Selatan itu. Dalam serangan Fajar, perlawanan Islam Irak menargetkan pemukiman yang didirikan di atas tanah desa al-Rashrash. Upaya ini dilakukan untuk mendukung rakyat di Gaza, Palestina. Mereka juga menegaskan bahwa pihaknya terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan Israel. Sumber-sumber Al-Mayadin melaporkan sebelumnya dalam pernyataan perlawanan Irak bahwa 2 pesawat tak berawak menargetkan Eilat. Media Israel juga mengonfirmasi laporan tentang suara ledakan yang terjadi di pemukiman tersebut. Patut dicatat bahwa kelompok Swat Semenanjung Arab juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap pemukiman Israel di Eilat dengan 2 pesawat tak berawak. Arab Swat menekankan bahwa operasinya telah dimulai dan tidak akan berhenti hingga perang brutal dan biadab di Gaza berhenti. Kelompok tersebut menambahkan seluruh penjuru dunia tahu atas kebrutalan dan kekejaman Zionis. Kekejaman Israel dipegangi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Sebelumnya diberitakan perlawanan Islam Irak juga telah menargetkan pangkalan Al-Tanf di Suriah dan Ain al-Assad di Irak 2 hari terakhir. Pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang dikirim ke Timur Tengah untuk menakut-nakuti Iran dan Hizbullah dilaporkan mengalami kecelakaan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Komando Eropa Amerika Serikat atau US EUCOM pada Sabtu 11 November malam.
Pesawat Amerika Serikat disebut jatuh ke Laut Mediterania Timur saat melakukan operasi latihan. Meski demikian, USAICOM tidak memberikan informasi mengenai jenis pesawat tersebut. Komando Amerika Serikat di Eropa juga tidak memberikan rincian mengenai lokasi jatuhnya pesawat. Untuk menghormati keluarga korban, pihaknya tidak merilis informasi mengenai personel yang terlibat dalam insiden. Namun, insiden tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang. Disebut tidak ada indikasi adanya aktivitas pertempuran yang terlibat. Belum jelas apakah pesawat tersebut termasuk dalam dinas militer. Sebagaimana diketahui, Angkatan Udara Amerika Serikat telah mengirim skuadron tambahan ke wilayah tersebut dan kapal induk USS Gerald R. Ford yang membawa sejumlah pesawat. Langkah ini dilakukan setelah agresi di Timur Tengah meningkat saat militer Israel menyerang Hamas di Gaza, Palestina. Israel disebut bertingkah seperti anak manja Barat dalam menanggapi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Demikian disampaikan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat berpidato di KTT OKI Arab Saudi pada Sabtu 11 November. Erdogan menyebut Israel sembrono karena menganiaya sipil dan menjajah tanah Palestina tanpa bertanggung jawab atas kerusakan yang telah dibuat. Oleh karena itu, dia mengecam Barat karena tidak mengambil tindakan di tengah pembantaian yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Presiden Erdogan mengkritik sikap diam negara-negara Barat dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Gaza. Ia menekankan betapa kontrasnya respon Barat terhadap insiden global lainnya dan sikap apatis mereka terhadap penderitaan di Palestina. Negara-negara Barat yang selalu berbicara tentang hak asasi manusia dan kebebasan, kata Erdogan, kini bungkam ketika terjadi pembantaian di Palestina. Bahkan negara-negara ini tidak menyerukan gencatan senjata. Erdogan juga turut menyinggung soal kepemilikan senjata nuklir Yahudi itu yang telah diakui oleh Menteri Israel. Presiden Turki itu menegaskan senjata nuklir di Israel harus segera diselidiki. Untuk kembali menyampaikan dukungan Indonesia bagi perjuangan Palestina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkap bahwa Presiden Palestina Mahmud Abbas menitipkan pesan untuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden melalui Presiden Joko Widodo. Penitipan pesan ini terjadi saat Jokowi dan Abbas menggelar pertemuan bilateral di sela-sela KTT OKI di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu 11 November. Retno Marsudi melalui konferensi persnya Minggu 12 November menyebut Presiden Abbas meminta Jokowi untuk menyampaikan pesan ke AS saat bertemu dengan Joe Biden pada Senin 13 November besok. Retno tidak merinci lebih lanjut pesan apa yang dititipkan oleh Abbas untuk Joe Biden. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidatonya di KTT OKI menegaskan organisasi tersebut harus mampu menuntut pertanggungjawaban ke Israel. Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman kemanusiaan yang dilakukan mereka di Gaza, Palestina. Dalam kesempatan itu, Jokowi mewakili Indonesia menyampaikan 5 poin dalam konflik Palestina. Pertama, OKI harus mampu mendesak adanya gencatan senjata dari Israel, sebab tanpa gencatan senjata, situasi tidak akan membaik lantaran Israel telah menggunakan narasi self-defense. Israel juga hingga kini terus melakukan pembunuhan rakyat sipil di Gaza. Kemudian yang kedua, kata Jokowi, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. Ketiga, Presiden Jokowi menyerukan agar OKI menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai segera dimulai kembali demi terwujudnya solusi dua negara dan menolak pemikiran solusi satu negara. Di penutup pernyataannya, Presiden Jokowi meminta dukungan dari para pemimpin OKI untuk menyampaikan hasil dari KTT luar biasa OKI kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Rekan-rekan media yang saya hormati, di sela-sela pertemuan, Bapak Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Abbas untuk kembali menyampaikan dukungan Indonesia bagi perjuangan Palestina. Presiden Abbas sangat menghargai konsistensi Indonesia dalam memberikan dukungan kepada perjuangan Palestina. Presiden Abbas juga meminta Presiden Jokowi untuk menyampaikan pesan kepada Amerika Serikat pada saat pertemuan dengan Presiden Biden di Washington DC pada tanggal 13 November nanti. Kelompok Hizbullah di Lebanon merilis serangan ATGM terhadap pos-pos terdepan Israel. Serangan lintas batas tersebut mengakibatkan sejumlah pos Israel hancur hingga meledak dahsyat.
Media Al-Mayadin merilis video serangan ATGM Hizbullah di perbatasan pada Minggu 12 November. Dalam video tersebut terlihat kelompok perlawanan menyasar Hadab Al-Bustan, Barak Honin Ramim, pos terdepan Al-Malikiyah, dan pos terdepan Al-Radar. Diketahui Hizbullah terus merespons serangan militer Israel di perbatasan. Kelompok tersebut menargetkan situs militer dan kerumunan orang. Akibat serangan Hizbullah sejak 8 Oktober lalu, militer Israel disebut mengalami kerugian besar. Sebelumnya Hizbullah menargetkan beberapa posisi pendudukan Israel, pengangkut personel lapis baja, dan pasukan infanteri Israel yang melintasi front Lebanon. Hizbullah mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan pertemuan IOF di desa Tarbika di Lebanon yang diduduki dan sekitarnya. Operasi tersebut dilakukan pada pukul 14 dengan menggunakan senjata yang sesuai dan menimbulkan korban langsung. Selain itu, operasi lain dilakukan pada pukul 15 menggunakan peluru kendali terhadap pos terdepan musuh. Hizbullah juga menyerang pasukan infanteri IOF di wilayah pendudukan Mutela, juga menyebabkan serangan langsung dan cedera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.